selamat pagi semuanya. Sehat semua ya. Sehat enggak? Baik, terima kasih semua sudah berkumpul belum tadi turun. Yang ke kelas. Oke, apa kita tunggu ya. Ini sudah sesuai kelompok belum duduknya? Kelompok itu Rafaelo kan? Rafaelo betul nggak kelompok 1 Rafaelo? Kelompok 2 siapa? Lengkap semua. Kelompok 3 siapa? Naura. Ada yang mau tanya nggak datang? Masuk semua ya. Kelompok 4 lengkap. Kelompok 5 berarti hari ini masuk semua ya? Ini masuk semua yang hari ini. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silakan satu orang memimpin dalam 2 dulu. Siapa yang bersedia? Gijan. Mari kawan-kawan sebelum mulai pembelajaran terus pertanyaannya masih doa. Ya, terima kasih ya Gijan sudah memimpin dalam doa. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan masuk tentang pembuatan alat pementasan telur. Oh, sebelum sana. Ini kelihatan nggak gambar ini? Ini ada seorang yang sedang masak air. Pertanyaannya, dari gambar di atas, coba jelaskan jenis perpindahan kalor yang ada. Apa aja sih perpindahan kalor yang terjadi di sini? Kita udah belajar kan perpindahan kalor? Coba apa aja? Apa? Dari api, jadinya dia radiasi ke pancinya itu loh. Oh, pemadamnya betul sama dengan kan saya ya. Dari api ke wadah, pancinya jadi panas. Ada lagi nggak? Ya radiasi ada lagi nggak dalam gambar ini? Tangan kita gerak. Ya, dari api ke tubuh si orangnya, manusia terasa kan? Ya, kalau Itu yang namanya radiasi. Ada lagi. Apa lagi? Perpindahan kalor yang terjadi di gambar ini. Konveksi pada saat kapan? Pada saat proses air mendidih. Itu konveksinya. Ada lagi? Ya, kalau konduksi dari makan mana? Ya, dari wadah ke air, ya kan? Dari wadah ke air atau mungkin juga dari wadah ke tangan, ya kan? Kan terasa panas ya kalau kita pegang tuh gagangnya tuh pegangannya panas kan? Itu yang namanya konduksi. Oke, pertanyaan saya, sebenarnya apa sih perbedaannya? Konduksi, konveksi, apa perbedaannya? Oke, yang mana yang butuh perantara? Konduksi dan konveksi. Yang tanpa perantara apa? Radiasi. Kalau tanpa perantara itu misalnya nih kalau kita ngirim paket ya, itu kalau ngirim paket perlu perantara nggak? Perlu. Seperti itulah supaya panasnya tiba dari satu tempat atau dari satu benda ke benda lain butuh perantara. Kalau radiasi butuh perantara nggak? Ya, seperti kita ngirim WA. Kalau ngirim WA misalnya si Abdul Haris mau nyapa si Bunga, mau bilang selamat pagi Bunga, lagi ngapain gitu kan. Perlu nggak sih si Bunga bawa tulisan teksnya ke rumahnya si Bunga nih, WA saya dulu nih gitu, bisa nggak? Nah perlu ya, tanpa perantara langsung aja tuh bisa kan. Si Abdul Haris dari kamarnya WA, ya kan, lagi tiduran dia kan, WA si Bunga. Contoh ini ya, nggak perlu kan si Abdul Haris pesan Gojek, nggak perlu kan? Bisa pesannya sampai ke si Bunga tanpa ada perantara, betul ya? Oke, sama seperti itu. Kalau radiasi pun seperti itu, panas dari api sampai ke tubuh itu tanpa perantara, betul kan? Ya. Oke, berarti kalian masih paham ya perpindahan kalor, radiasi dan konveksi dan konduksi. Ingat saja kalau konduksi dan konveksi butuh perantara atau medium perantara. Kalau radiasi perantara. Oke, dalam pembelajaran kita hari ini kita pun nanti akan membuat contoh aplikasi atau penerapan dari perpindahan kalor dengan pembuatan alat pementasan. Tapi sebelum sana, apa sih yang menjadi orientasi masalahnya? Gambar apa nih? Ayah, mama, ayah lagi bertelur ya, mengerami telurnya. Oke. Kalau misalnya kita sebagai petani atau peternak ayam, kita mengharapkan proses pengeraman secara alami nih. Misalnya siapa?
Si Rizky Sandi, dia udah pengusaha. Menerapkan proses pengenalan secara alami efektif enggak? Enggak kan? Enggak efektif ya, butuh banyak induk ayam, kemudian juga yang dierami juga kan terbatas ya. Jadi dari permasalahan ini kira-kira apa yang bisa kita buat? Apa? Iya, ya kita membuat alat penetasan telur. Itu yang mau kita buat hari ini, alat penetasan telur yang sederhana. Sebenarnya ada nggak sih yang otomatis? Banyak. Jadi kamu nggak perlu tuh nungguin. Begitu telurnya sudah siap untuk menetas, pindah. Ada mesinnya, ada detektornya. Kalau kita masih manual pakai kardus. Jelas ya? Oke. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita, saya rasa ini kalau ya kita mau membuat alat penetasan telur, kemudian juga kita mau memahami bagaimana sih perpindahan kalori di dalam alat penetasan telur. Penilaiannya nanti seperti biasa ada penilaian ketika melakukan praktikum, ada penilaian ketika presentasi, kemudian nanti di akhir ada kuis ya. Saya menggunakan kabel ke sana. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah bilang kan kalian tonton videonya atau baca artikelnya sudah belum? Nah ya, kelompok 1 kalian referensinya yang mana videonya? Video yang pertama baca artikelnya enggak? Baca ya? Enggak baca. Oke, kelompok 2 sudah? Sudah. Oke, kelompok 3? Kelompok 3 mana? Nah, kelompok 4 sudah semua kan? Sekarang saya tanya dulu kelompoknya Naura. Kalian alat bahannya pakai apa? Kardus, kemudian berarti hampir semua pakai kardus ya. Ada nggak yang nggak pakai kardus? Kan ada yang pakai gabus tuh ada. Ada yang pakai berarti pakai kardus semua. Kalian sudah tahu kan langkah kerjanya? Sudah belum? Oke, karena sudah tahu, sekarang silakan kalian mulai mengerjakan alat penetasan telurnya. Pada saat pengerjaan dibagi ya, ada yang menuliskan KBD-nya. Oke. Ini saya sambil mengamati ya, sambil menilai ya. Tar dulu enggak. Jadi kalian kita dulu dong posisi lampunya di mana. Nomor 4 coba alat bahannya apa aja? Nomor 2 sorry, alat bahannya apa aja? Awalnya serbuk kayu ya, kemudian coba dilihatin dulu kayunya. Nih. Ini ada telur ayam kampung, Terus air, wadah airnya, bola lampunya berapa watt? 5 watt. Oke. Ini terus kalian apa ini? Lain ya. Oke. Tanya saya sebenarnya prosesnya apa sih di sini perpindahan kalor? Iya di situ aja. Ya sih. Apa yang menyebabkan telur itu bisa diarami? Iya, karena ada panas, jadi kita mengganti fungsi ayam tadi ya. Kan dia tapi ini itu ya. Kan kalau itu ayam itu mengalami jadi kamu pasang hari ini ya lo, pasang hari ini nggak langsung kan telurnya langsung menetas enggak kan? Ya, jadi setelah nanti alat ini udah jadi, nanti dipresentasikan di rumah, kalian lakukan pengamatan. Itulah yang dijawab di sini. Lakukan pengujian per 2 hari aja atau boleh per 3 hari. Gitu ya. Lakukanlah pengujian terhadap alat penetasan yang kalian buat, kemudian diisi hari sekian berapa suhunya, dicek ya. Udah ada belum yang menetas? Gimana? Ada tanda-tanda enggak? Seperti itu ya. Bisa?
itu di rumah. Ini nanti dikumpulinya setelah sudah menetas semua. Misalnya kamu masukin berapa telur seperti itu ya. Oke? Ya, sebenarnya kalau bisa kalian hari ini ada yang bawa termostat nggak? Nggak ada kan? Termostatnya itu yang kemarin itu loh yang saya kirim di Tokopedia 26.000. Itu bisa ada kan? Yang saya kirim itu nanti kalian bisa ngontrol kan suhunya ada ya? Iya. Semua kelompok sudah belum? Kelompok ini udah semua. Alat balik. Jadi kelompok ini udah. Satu orang aja ini udah. Ini udah. Kelompok sana udah. Oke, berarti kita presentasi sekarang ya. Kita ajak dulu aja kelompok berapa yang mulai presentasi. Ya, berarti yang mulai dulu kelompok Raimi, diikuti kelompok Kasa, kelompok 2 siapa? Safa, kelompok Naura, kemudian kelompok Rafa. Ayo. Ayo, kalian pulang dulu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan alat penetasan telur. Untuk alat dan bahannya kita ada menggunakan kardus bekas untuk tempatnya. Kardus itu juga ada di dalamnya ada tatal kayu, fungsinya untuk menghangatkan telurnya. Setelah itu ada telurnya yang akan ditetaskan, ada wadah untuk menampung air. Fungsi wadahnya itu untuk wadah berisi air adalah untuk menjaga kelembaban telur dan memantulkan cahaya. Terus ada lampu berwarna oranye ini untuk meradiasikan panas supaya telurnya hangat. Yang terakhir ada pipi dan kabelnya supaya apinya nyala. Terus langkah pembuatannya kita siapkan dua alat bahannya. Habis itu masukkan tatal kayunya ke dalam wadah kardusnya. Setelah itu masukkan wadah air. Masukkan wadah airnya. Terus itu masukkan telurnya. Yang kelima siapkan paku untuk ditaruh di dalam kardus. Yang keenam bolongkan kardus di bagian tengah. Alat penetas telur menekan isi. Yang ketujuh bolongkan bagian atas kardus untuk mengatur alat menaruh telur. Yang kedelapan tunggu telurnya hingga menetas. Ya, kesimpulannya apa dari kelompok 4? Kita membuat alat penetas telur ini agar telurnya menetas menjadi lebih cepat dan jumlahnya jadi lebih banyak. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 4 kita dulu. Silakan pertanyaan tadi saya bilang kelompok 2. Oke, apa pertanyaannya terhadap kelompok 4? Apakah alat penetasan telur ini efektif? Untuk efektif atau tidaknya kita juga belum tahu karena telurnya belum menetas. Kita belum tahu ya. Oke, terima kasih kelompok 4. Sebenarnya kelompok 4 saya mau tanya berapa suhu ideal untuk proses penetasan telur? Berapa? Ayo. Ya. Jadi gunanya lampu sebenarnya untuk apa sih? Menghasilkan radiasi panas yang bertugas untuk atau berfungsi untuk menghangatkan telur, mengganti peran dari hidup ayam. Pertanyaannya berapa sih suhunya? Ya kan? Kenapa nggak di luar aja? Ngapain harus pakai lampu? Suhunya sekitar berapa? Ayo yang udah baca. Kan ada tuh yang saya kirim artikelnya berapa? 27 sampai 39 derajat. Iya, ada yang 34 sampai 39 derajat Celcius. Kemudian ada kelembapannya berapa persen? 50 sampai 70%. Nah, itu harusnya kalian hitung dari apa? Menggunakan termostat. Termostatnya yang saya kirim itu loh. Beli aja 26.000 kok dari Tokopedia. Nanti gunanya apa? Dia bisa mengatur kalau kelembapannya turun, nanti bunyi ada alarmnya. Gitu ya.
ya, terima kasih untuk kelompok 4. Sekali lagi dulu. Sekarang silakan siapkan setelah kita melakukan presentasi, kita melakukan penilaian kognitif. Satu HP aja, satu kelompok mungkin. Ayo. Menggunakan kahoot. Ini pinnya. Bikin namanya kelompok aja. Karena sudah masuk semua, bisa mulai penilaian kognitifnya. Awas dong. Juara ketiga kelompok 2. Benar satu dari kelompok 2, benar 2. Kelompok sama juga. Pulang dari kegiatan kita hari ini. Ayo. Sapa dulu, silakan. Kesimpulan dari kegiatan hari ini adalah kita dapat mempelajari dan mengerti tentang selain pengarahan yang dilakukan oleh induknya, kita juga dapat membuat alat pembuatan pementasan telur sendiri, yaitu dengan menggunakan media yang telah kita buat ini. Ya, baik. Jadi kita bisa menggunakan alat penetasan telur mengganti peran dari induk ayam. Oke, yang lain silakan dari Kansa. Dengan menggunakan alat penetasan telur sendiri, waktu dari lamanya penetasan telur jadi lebih cepat dan kualitas telur menjadi lebih banyak. Ya, jumlah telur yang ditetaskan bisa lebih banyak ya dibanding kalau kita menggunakan penetasan telur secara alami. Kalau secara ini kan menggunakan alat kita bisa setting ya berapa banyak jumlah telur yang mau kita tetaskan. Betul ya? Oke, itu saja mungkin kegiatan pembelajaran kita hari ini karena sudah selesai. Karena saya mau tanya apa yang kalian rasakan. Nah, oke, rata-rata pada senang. Kemudian ada nggak sih hambatan? Sepertinya dari kelompoknya ini, apa yang menjadi hambatan dari kalian selama melakukan kegiatan ini? Ayo, silakan. Kurang kerjasama. Siapa yang kurang kerjasama nih? Anak lakinya kurang aktif. Ya, berarti apa dipisahnya nanti kelompok lakinya. Ya, kemudian dari kelompok yang tidak ada kendala, apa hal yang mendukung kalian dalam melakukan praktik? Dari kelompoknya Nadiem adanya sama kelompok Rafaelo. Iya, saling tolong menolong, saling membantu kerjasama lah ya. Oke, terima kasih. Kegiatan kita hari ini sudah selesai. Satu orang memimpin di dalam doa. Silakan siapa? Fahri lah. Ayo Fahri. Pimpin teman-temannya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk hari ini. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Kursinya diangkat ya.